Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Wulansari Nurul Amanah, Kepala TK Aisyah Ceporan, sebuah TK pedesaan yang telah menjalankan pendidikan gratis 100% kepada anak didiknya sejak tahun 2020. Kali ini saya akan memaparkan praktik baik saya dalam mendampingi guru-guru TK Aisyah Ceporan untuk melaksanakan strategi manajemen kelas inklusif atau MANGSI untuk meningkatkan keterlibatan anak dalam pembelajaran di TK Aisyah Ceporan. Setiap anak mempunyai keunikan, oleh karena itu keragaman adalah hal yang pasti di dalam kelas. Faktanya, di TK Aisyah Ceporan, dari 3 kelas A1, A2, dan B, muncul kendala. Di antaranya, anak tidak bisa fokus, mereka kesulitan berkomunikasi, dan bahkan beberapa anak tampak impulsif. Tahun ini saya mendapat beasiswa mikrokredensial bidang pengelolaan kelas inklusif PAUD dari Kemdikbudristek. Ini tentu saja menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi saya untuk mengimplementasikan manajemen kelas inklusif di TK saya. Strategi manajemen inklusif atau MANGSI adalah solusi agar semua anak bisa ikut berpartisipasi dalam pembelajaran. Langkah pertama saya adalah sharing ilmu yang saya dapatkan, kemudian berkoordinasi dengan semua guru di TK Aisyah Ceporan. Langkah berikutnya adalah asesmen awal. Dari jumlah 45 anak di TK Aisyah Ceporan, 5 anak harus dirujuk ke psikolog untuk ditegakkan diagnosis. Hasil diagnosis psikolog, 4 anak ADHD dan 1 anak gangguan kecemasan. Selanjutnya, sosialisasi MANGSI kepada orang tua, komite, dan yayasan. Dalam sosialisasi ini diputuskan 1. Pendidikan tetap gratis dilaksanakan dengan BOSP, donatur tetap dan hasil wirausaha kerjasama investasi dengan guru TK Aisyah Ceporan. 2. Penjadwalan piket 2 orang tua menjadi volunteer pendamping guru tiap hari. 3. Laporan kegiatan anak di sekolah setiap hari kepada orang tua agar orang tua mendapatkan informasi perkembangan anak tiap hari. Strategi dijalankan dengan prinsip kelas inklusif. Lingkungan kelas harus bisa diakses. Ketersediaan bahan inklusi seperti buku, sumber belajar beragam, bahan sensori motor, serta tempat nyaman dan aman. Keterlibatan sosial melalui circle time. Sesi bercerita untuk memahami rutinitas, ekspektasi, dan interaksi sosial. Keterlibatan sosial bisa dilakukan dengan permainan yang membutuhkan kerjasama. Selalu mempromosikan inklusi dan penghargaan terhadap perbedaan. Melibatkan anak dalam kegiatan pengembangan empati. Keterlibatan keluarga melalui komunikasi orang tua dilakukan dengan laporan kegiatan, grup WA, dan konsultasi orang tua. Pelibatan orang tua dengan kegiatan volunteer orang tua sebagai pendamping guru saat pembelajaran. Differentiated instruction dengan kegiatan audio, visual, maupun sentuhan tangan untuk memenuhi kebutuhan anak yang beragam. Dengan peer support, anak bermain mendukung satu sama lain. Penggunaan Universal Design for Learning dilakukan dengan 1. Memberikan banyak cara dalam penyampaian materi. 2. Memberikan banyak cara kepada anak untuk memberikan respon atau partisipasi dalam pembelajaran.
Yang ketiga, membina berbagai cara keterlibatan dan kolaborasi, menawarkan tantangan yang sesuai, dan meningkatkan motivasi anak. Prinsip UDL adalah meminimalkan hambatan, yaitu menyediakan pembelajaran efektif dengan menerapkan tantangan yang berbeda-beda untuk setiap anak. Mari kita lihat pembelajaran inklusif dengan subtopik jagung di kelas B. Diawali permainan gerak dan henti. Di sesi bercerita, guru membacakan buku tentang jagung, kemudian menunjukkan tanaman jagung beserta bunga dan buahnya. Kegiatan main yang dilakukan adalah membuat bentuk jagung dengan plastisin dan tulisan jagung dengan kerikil. Lalu menghitung biji jagung dimasukkan ke dalam botol berangka dan main peran dengan judul Aku Penjual Jasuke. Anak dengan ADHD dengan hiperaktivitas dapat melepaskan energi dan melatih fokus, sementara anak slow learner dapat belajar mengelola gerakan dan mendengarkan instruksi. Dalam pembelajaran, guru menyediakan waktu khusus bagi anak dengan kebutuhan khusus untuk mendapatkan bimbingan dan perhatian lebih. Volunteer membantu menghandle kelas agar tetap terkendali. Modifikasi kegiatan penting diberikan untuk memastikan setiap anak dapat berpartisipasi dan terlibat dalam kerjasama untuk membantu anak-anak belajar berinteraksi dengan baik dengan teman-teman mereka. Dengan aktivitas main inklusif, anak ADHD menjadi lebih responsif terhadap rangsangan dan menjelajah lingkungan main dengan lebih aktif. Anak dengan masalah inatensi bisa lebih fokus pada tugas-tugas selama kegiatan. Anak-anak berinteraksi lebih baik dengan teman, terlibat dalam permainan, dan berbagi pengalaman. Anak-anak yang lain pun menjadi lebih berempati kepada teman-teman yang mempunyai hambatan. Hari ini, senang, Mas Gibran senang. Kalau senang senyum dulu. Perasaannya Mas Bintang hari ini apa? Bahagia. Saya sangat senang sekolah di TK Aisyah Ceporan, dan dia juga bersemangat mengikuti pembelajaran karena pembelajarannya menyenangkan dan tidak membuat anak bosan. Kalau menurut saya setuju dengan program ini, jadi anak yang berkebutuhan khusus dapat mendapatkan pendidikan yang setara seperti anak yang normal. Alhamdulillah, untuk kegiatan kelas inklusif di sekolah kami sangat membantu anak-anak sekali. Anak-anak bisa memilih berbagai macam kegiatan yang kami berikan di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan para orang tua juga mendukung kegiatan yang inklusif yang ada di sekolah kami, dan juga memberikan cukup banyak bantuan apabila ada anak yang memang memerlukan bantuan, anak yang khusus yang memerlukan bantuan, orang tua ya sebagai volunteer mampu menghandle anak-anak yang ditinggal oleh guru di kelas inklusif ini. Terima kasih. Pengalaman pendampingan strategi Mangsi atau manajemen kelas inklusif ini mengajarkan bahwa universal bukan berarti satu ukuran bisa digunakan untuk semua, tetapi bagaimana menghilangkan hambatan individu agar ia bisa mengakses pembelajaran, dan pentingnya kolaborasi orang tua dan guru untuk mendukung keterlibatan anak dalam pembelajaran.